Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini, kami melaporkan bahwa pada 17 Juni 2020 dini hari waktu setempat, terjadi longsor dan banjir dahsyat di Kabupaten Tanpa Provinsi Sichuan, Tiongkok. Video di lokasi tampak sangat mengerikan. Terjangan banjir secara tiba-tiba itu menghancurkan banyak desa di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya langsung lenyap dari pandangan mata. Tanah longsor juga menelan dan mengubur banyak desa. Adapun berapa banyak penduduk desa yang tewas saat terlelap itu pun masih menjadi misteri. Meski demikian, media yang dikelola Partai Komunis Tiongkok hanya melaporkannya ala kadarnya. Mari simak info selengkapnya. Bencana kembali melanda Tiongkok. Laporan Beijing News menyebutkan pada 17 Juni 2020 dini hari, daerah Mailongkou, Kabupaten Tanpa Provinsi Sichuan, Tiongkok membentuk bendungan tanah longsor atau danau penghalang karena pembendungan sungai Xiao Qinchuan. Dari Departemen Propaganda Komite Kabupaten Tanpa Provinsi Sichuan, diketahui terjadi bencana pada bendungan tanah longsor, kemudian arus sungai mengalir ke hilir. Banjir itu menghancurkan atau menenggelamkan rumah penduduk dan pembangkit listrik. Saat ini lebih dari 20.000 penduduk sudah dievakuasi dan dipindahkan ke daerah yang aman. Yang Hua, sebuah nama samaran dikarenakan demi keamanannya, seorang warga desa di Mailongkou mengatakan bahwa tanah longsor terjadi pada pukul 3 atau 4 dini hari. Ketika itu dirinya sedang tidur dan dibangunkan oleh orang-orang di desa. Orang-orang mengatakan sudah terjadi tanah longsor, selanjutnya danau penghalang yang disebabkan oleh tanah longsor menenggelamkan seluruh desa. Video di lokasi kejadian menunjukkan tanah longsor terjadi di gunung yang dipenuhi dengan vegetasi. Sebagian besar rumah di lembah yang jauh tersapu oleh air berlumpur dan bebatuan. Selain Mailongkou, desa-desa di hulu sungai Xiao Qinchuan juga mengalami bencana karena bendungan tanah longsor. Staf Departemen Propaganda Komite Kabupaten Tanpa mengatakan bahwa bendungan tanah longsor menyebabkan jalan Lan Suiwan terputus dan tanah longsor terjadi di desa Niangcai dan Lan Suiwan. Pada jam 12 siang hari itu, bendungan tanah longsor Mailongkou mulai ambruk dan meluap. Air sungai itu mengalir deras ke hilir. Sungai di dekat desa Anyangkau di hilir meluap menghancurkan rumah-rumah dan jalan-jalan desa. Selain itu, fasilitas seperti rumah, transportasi, listrik, dan komunikasi di daerah yang dilanda bencana rusak dengan tingkat yang tidak sama. Jalan yang diterjang banjir mencapai sekitar 1,7 km. Pembangkit listrik Mailongkou hancur dan pembangkit listrik Ainangkau juga terancam. Menurut statistik hingga pukul 4 sore, longsor melewati 10 area di Kabupaten Tanpa menghancurkan sekitar 22 km jalan dan sekitar 30 km sungai. Sebagian besar pertanian penduduk desa juga hancur tak berbentuk. Video langsung di lokasi yang diposting oleh banyak netizen tampak terlihat mengerikan. Banjir dahsyat mengalir turun dari hulu, beberapa desa lenyap seketika tersapu olehnya. Sementara itu, tanah longsor yang tiba-tiba menyembur dari puncak gunung seketika menelan dan mengubur banyak desa. Masih belum diketahui berapa banyak penduduk desa yang mungkin bernasib malang di tengah tidur lelap mereka. Sementara itu, setelah banjir di Anyangkau, Prefektur Otonomi Tibet Kanchi, Provinsi Sichuan, hanya 15 unit rumah yang tersisa di desa. Area yang dilewati banjir itu senilai 140 juta yuan atau sekitar 280 miliar rupiah yang diinvestasikan dalam pembangunan jembatan itu runtuh dan lenyap seketika ditelan banjir. Sedangkan di Pachong, Provinsi Sichuan, Tiongkok, hujan deras menyebabkan jembatan yang sedang dibangun senilai 140 juta yuan runtuh dan ditelan banjir. Namun demikian, terhadap bencana yang begitu parah, semua media Partai Komunis Tiongkok hanya menggambarkannya dengan nada hambar. Menurut petugas penyelamat di lapangan, banyak orang-orang terjebak dalam rumah di desa-desa yang digenangi banjir. 14 di antaranya berhasil diselamatkan dan 2 lainnya kehilangan kontak. Sebagai tanggapan, beberapa netizen memposting video mengungkapkan kebiasaan penipuan Partai Komunis Tiongkok dengan menuliskan, pada 16 Juni kota Kuang'an, Provinsi Sichuan ditelan banjir dan media pemerintah setempat menggunakan hampir semua sumber dayanya. Ratusan wartawan merekam suasana itu yang disebut sebagai energi positif, namun seakan menutup mata dan mengabaikan situasi aktual orang-orang di daerah yang dilanda bencana serta pemukiman pasca bencana dan sebagainya.